إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون والمتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Rawahu Tirmizi. Siapa yang di antara kalian pagi harinya merasakan nikmat aman dirinya, aman keluarganya, aman tempat tinggal dia tinggal. Yang kedua, badannya sehat. Yang ketiga, ada yang dimakannya ketika itu, maka seolah-olah dunia dikumpulkan kepada dia semua. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat aman, Allah berikan kita nikmat sehat badan, Allah berikan kita nikmat makan. Bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya nikmat itu yang Allah berikan kepada kita, banyak nikmat-nikmat lain yang lebih besar daripada itu. Nikmat yang tidak sembarang orang mendapatkannya. Tidak Allah berikan kepada anak Nabi Nuh Kan'an, tidak Allah berikan kepada ayah Nabi Ibrahim Azar, tidak Allah berikan kepada paman Nabi Abu Talib, yaitu nikmat iman dan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan khatib di awal khutbah kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita berselawat kepada beliau. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Al-bakhil, orang pelit. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut lalu dia tidak berselawat kepadaku. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta yang kita cari, anak yang dibanggakan, kecuali orang yang datang kelak di hari kiamat dengan hati yang selamat, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita ini bukanlah tempat kita hidup di dunia ini, bahwa kehidupan dunia kehidupan yang sementara. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali walid dunya illa karakib istadhalla tahta syajarah thumma raha thumma tarakaha." Kata Nabi, apa bagianku terhadap dunia? Tidak ada. Pada hakikatnya kita di dunia ini seperti orang yang istirahat di bawah satu pohon, kemudian selesai istirahat kita pun meninggalkannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita tinggal di dunia, nanti cepat ataupun lambat kita akan masuk alam barzah. Di dunia 60-70, setelah itu kita masuk alam barzah ribuan tahun, kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar 50.000 tahun, kemudian setelah itu ada orang yang dihisap, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Maka daripada itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jangan pernah kita lalai. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li
jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah katakan jamaah Jumat rahimakumullah, kami masukkan ke dalam neraka jahannam siapa? Manusia dan jin. Hanya manusia dan jin saja. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa manusia dan jin mereka masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adzan la yasma'una biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tidak digunakan melihat bagaimana kekuasaan Allah. Walahum adzan la yasma'una biha. Mereka punya telinga tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah memberikan kepada kita hati, Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita telinga. 3 fungsi ini untuk mendapatkan hidayah. Biar tahu hidup ini untuk apa. Tapi berapa banyak manusia yang mana 3 ini tidak berfungsi. Kehidupannya layaknya sebagaimana hewan. Hewan dia tidak wajib ibadah, manusia wajib dia ibadah. Hewan dibangkitkan, dia tidak masuk neraka kalau tidak taat. Kalau manusia dia dibangkitkan lalu dia tidak taat, sementara Allah berikan 3 ini kepada dia, maka nanti kelak di hari kiamat dia masuk neraka. Karena 3 hal tidak dipakai, akhirnya dia masuk neraka. Maka kaum muslimin, kalau sebatas hidup hanya hidup saja, kalau sebatas kerja saja, maka tidak usah manusia jadi manusia, orang bisa hidup. Tidak usah jadi manusia, orang bisa makan. Tidak usah jadi manusia, orang bisa bekerja. Kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan hidup. Kalau kerja sebatas kerja, monyet pun kerja pula. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah katakan manusia seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang lalai. Para ulama tafsir mengatakan, orang lalai ini bagaimana? Disebutkan lalai ada 4. Yang pertama, al-ghaflah 'anil adu, lalai terhadap musuh. Siapa musuh kita jamaah? Iblis, setan yang selalu menggoda kita. Ketika Allah keluarkan iblis dari surga, lalu dia mengatakan kepada Allah, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, kata iblis melawan dia sama Allah, i'rad, menentang, karena engkau telah hukumi aku sesat, maka akan aku datangi hambamu dari depan, aku akan datangi hambamu dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, iblis ni selalu menggoda kita agar kita malas-malas beribadah. Bagaimana kita meninggalkan kewajiban-kewajiban? Kalaupun ternyata kita semangat beribadah, mulai datang rajin kita, dia menggoda kita lagi. Bagaimana kita enggak ikhlas beribadah? Muncul riak dalam hati, muncul ujub, bangga diri, muncul sum'ah. Bagaimana orang mendengar prestasi-prestasi? Kaum muslimin, yang pertama, jangan kita sampai lalai dengan iblis yang selalu menggoda kita. Al-ghaflah 'anil adu, yaitu lalai terhadap musuh. Yang pertama. Yang kedua, kelalaian yang banyak kita lakukan, yaitu al-ghaflah 'anil umr, yaitu lalai terhadap umur. Umur kita yang Allah berikan terbatas, tidak banyak, 60-70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku 60 atau 70, yang lewat 60-70 satu-satu. Untuk masalah umur ini kita harus sering evaluasi. Mungkin di antara kita ada umurnya 45, ada yang umurnya 50, ada yang umurnya 55. Kalau Allah berikan umurnya 65, hari ini umur 60, 3 tahun lagi dia akan mati. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa lalainya kita selama ini. Sekiranya masa muda kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, tentu lebih baik. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'." Tidak bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sampai Allah tanya 4 hal kepada dirinya. Tidak ke surga, tidak ke neraka. Sebelumnya Allah tanya dulu kepada dia 4 hal. An umrihi fima afnah, umur kemana dihabiskan. An syababihi fima ablah, masa muda kemana dihabiskan. Bapak dulu masa muda kemana aja bapak? Sibuk merantau sana. Tidak ada salat subuh 4 tahun. Sibuk jualan hari Rabu, hari Sabtu di pasar Aur Kuning. Subuh-subuh dia udah bangun, tidak ada salat subuh.
Padahal prestasi dunia enggak ada di hadapan Allah sama sekali. Nabi Musa, Allah buat dia lapar ketika lari dia ke kota Madian. Kata ulama tafsir karena hinanya dunia. Orang yang mulia, nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Nabi Ibrahim, nomor 3 Musa, ulul azmi. Allah buat dia kelaparan karena hinanya dunia. Prestasi dunia tidak ada apa-apanya dibanding prestasi akhirat. Sekali orang seumur hidup melaksanakan salat sunnah fajar, itu lebih hebat daripada prestasi dunia sebanyak apapun dikumpulkan. Kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Dikumpulkan semua dunia ini, berapa harganya? Tanahnya, daratnya, udaranya, ditimbang 2 rakaat salat sunnah fajar sunnah sekali seumur hidup. Apalagi kalau setiap hari sekali sehari, maka ini enggak akan bisa melampaui. Apalagi solat subuh yang wajib. Berapa banyak di antara kita lalai selama ini terhadap umur kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi kita yang Allah berikan kesempatan berapa tahun lagi kita nak tahu, gunakan sebaik-baik mungkin. Jangan lalai juga lagi, lalai terhadap umur yang kedua. Yang ketiga, al-ghaflah 'anil qabiliyat. Lalai terhadap amanah yang Allah berikan. Seorang suami, dia punya kewajiban, bukan hanya ngasih makan kepada keluarga, tapi mendidik agama. Itu yang nomor 1. Nabi Ya'qub alaihissalam, menjelang beliau wafat, dikumpulkan keluarganya. Idh qala li banihi, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah ayah mati? Anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Berhasil dia. Lalai suami, lalai seorang ayah mendidik anak perempuannya, anak laki-lakinya, lalai orang tua terhadap anaknya. Maka besok di hari kiamat Allah akan tanya, kenapa lalai terhadap amanah yang diberikan? Lalai. Ada juga seorang anak, dia lalai, tidak berbakti kepada orang tuanya. Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan sembah Allah, jangan yang lain, dan berbaktilah kepada orang tua. Banyak amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Penguasa, orang-orang yang berikan, Allah berikan amanah lebih. Besok di hari kiamat Allah akan tanya amanah-amanah itu. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, lalai terhadap kematian. Al-ghaflah 'anil maut, lalai terhadap kematian. Semua kita sudah dapat kapan kita akan mati sebenarnya. Kita ni sudah divonis kapan kita akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukannya. Kita tahu kapan tanggal lahir kita, bulan lahir kita, tahun lahir kita. Tapi kita tidak tahu kapan tanggal, bulan, tahun mati kita. Sengaja Allah sembunyikan. Kata ulama tafsir, di antara hikmahnya 1, biar kita tidak stres. Kalau ternyata bapak sebelum mati diberitahu umurnya sekian, itu ada stresnya sebagian orang. Yang kedua, biar tidak main-main. Kenapa demikian? Karena inti kehidupan di akhirnya, inti kehidupan di akhir seseorang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian beriman. Kalau ada orang di awalnya baik, di tengahnya baik, di akhirnya buruk, dia masuk neraka, su'ul khatimah. Kalau ada orang di awalnya buruk, di tengahnya buruk, di akhirnya baik, maka dia husnul khatimah. Kita tidak tahu kapan berakhirnya kita. Kalau sekiranya orang tahu kapan dia berakhir, mestilah dia akan malas-malas beribadah. Ketika diajak dia pengajian, ketika diajak dia Jumatan serius mendengarkan khatib, ketika diajak dia beribadah, mungkin dia akan mengatakan, nanti aja 2 hari menjelang saya mati. Persoalannya kan intinya di akhir. Kalau begitu, nanti mesti tidak ada orang mau beribadah sejak sekarang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perkara kematian tidak ada syarat harus sakit-sakit dulu. Perkara mati tidak ada syarat minimal dia harus sakit 3 bulan dulu, dia harus tua dulu, tidak ada. Yang namanya kematian, idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walau sedetik pun juga. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi kita yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, itu sudah mulai serius persiapan. Kata Imam Malik, para salafus saleh, kalau umur mereka sudah 40 tahun, maka mereka mulai banyak menyendiri, udah mengurangi kawan-kawan, mereka mulai banyak beribadah. Karena umur kita biasanya 60 tahun. Kalau umur sudah 40 tahun, maka 2/3 dari kehidupan sudah kita lewati. Dan orang biasanya mulai banyak sadar di umur 40 tahun pula. Di umur 40 tahun di situ Allah mengutus para nabi dan rasul. Di umur 40 tahun di situ ujian hidup mulai terasa, mulai banyak. Di 40 tahun di situ pula penyakit mulai muncul. Di 40 tahun kata orang barat, di situ orang mulai nampak kesuksesannya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran,
Allah katakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ada 5 fase. Allah katakan, pertama main-main, la'ibun. Yang kedua lahwun, senda gurau. Yang ketiga lahwun, la'ibun wa lahwun wa zinah, itu perhiasan. Yang keempat tafakhur, bangga-bangga diri. Kata ulama, bangga-bangga diri biasanya di atas 40 tahun. Karena di atas 40 orang dah mulai sukses dia. Tapi pada prinsipnya di 40 tahun disitulah akhir dari kehidupan dia kalau dia sadar. Karena tinggal sepertiga hidup lagi yang akan dia dapatkan menuju 60 tahun. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat, apalagi yang umurnya sudah 55, apalagi umurnya yang sudah 60 tahun, maka tidak ada cerita lalai-lalai lagi. Karena pada prinsipnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Al-aisyu naumun wal mautu yaqzatun. Hidup di dunia tidur. Kapan orang bangun? Setelah dia mati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minun al muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib meringkas khutbah kita bahwa orang banyak masuk neraka karena tidak menggunakan 3 hal, hati, mata dan telinga. Sehingga Allah katakan dia layaknya seperti hewan. Hewan makan dia makan juga. Hewan tak solat dia pun tak solat juga. Hewan tak ibadah dia pun tak ibadah juga. Rugi jadi manusia. Justru yang paling enak di muka bumi jadi binatang. Kata ulama tafsir, makhluk yang paling enak hidup di dunia binatang. Binatang tak punya tanggungan. Binatang tak ada tekanan. Binatang tak ada stres-stres, tapi makan juga dia. Sementara kita hidup hanya untuk makan. Hidup hanya untuk bersenang-senang. Layaknya hewan. Hewan di hari kiamat tak diazab. Sementara manusia dia diazab. Kenapa? Karena kelalaian. Lalai dibagi 4 macam. Yang pertama, lalai terhadap musuh, yaitu syaitan. Yang kedua, lalai terhadap umur. Yang ketiga, lalai terhadap amanah-amanah yang Allah berikan. Dan yang terakhir, lalai terhadap kematian yang menunggu dia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.